warahmatullahi wabarakatuh, sahabat safety. Ya, hari ini kita akan jalan-jalan keluar untuk menemui salah satu seorang pakar atau auditor eksternal dari SMK 3 ya, PP 50, Pak Agung Dewa Chandra. Yuk kita ikuti perjalanannya sampai ke tempat Pak Agung Dewa Chandra. Kita akan menuju salah satu tempat atau perusahaan yang akan diaudit untuk SMK 3, dan nanti kita akan mewawancara Pak Agung Dewa Chandra bagaimana sih profil atau pekerjaan seorang auditor eksternal. Yuk simak terus, jangan lupa like, subscribe, dan tonton videonya. Oke? Pak Agung Dewa Chandra, apa sih fungsi dari seorang auditor eksternal itu, Pak? Oke, sebelumnya selamat malam. Mungkin saya hanya bisa menjelaskan sedikit ya tentang apa sih tugas auditor eksternal, ya kan? Nah, kita berangkat dulu. Audit itu apa? Audit adalah suatu cara untuk memastikan sesuatu sesuai dengan aturan atau kriteria yang ditetapkan. Nah, fungsi kita sebagai auditor adalah memastikan bahwa auditi atau orang yang diaudit atau lembaga yang diaudit atau perusahaan yang diaudit itu menjalankan, ya kan, menjalankan apa yang disepakati atau prosedur yang disepakati atau sistem yang disepakati yang dipakai secara konsisten gitu. Nah, setelah dilakukan secara konsisten, kita juga menilai apakah sistem yang dilaksanakan itu efektif apa enggak. Jangan-jangan malah memberatkan bagi perusahaan atau orang yang menjalankan prosedur tersebut atau sistem tersebut. Oke. Nah, mungkin itu, Pak, Iya. kalau kaitan dengan auditor eksternal. Iya. Kalau kita kaitkan lebih detail kepada fungsi audit eksternal SMK 3, ini bisa spesifik lagi, karena SMK 3 berarti kita bicara sistem manajemen K3, di mana kriteria maupun sistemnya itu sudah diatur oleh pemerintah kita melalui PP 50 tahun 2012. Nah, Oke, betul. di sana sudah ada jelas kata per kata, kalimat per kalimat, ada 166 kriteria, ya kan, ada 12 elemen, 166 nilai kriteria. Itu yang kita pakai rujukan untuk menilai atau memastikan bahwa auditi perusahaan yang kita audit itu melaksanakan ke 166 kriteria itu, tidak melenceng dari 166 kriteria itu. Iya. Nah, seperti itu, Pak. Pak Agung Dewa, kok bisa sih jadi auditor? Ceritanya gimana, Pak? Nah, ini tergantung dari passion ya, kalau saya pribadi ya. Karena saya dulu ada gerak di bidang desain, konstruksi, kemudian di migas, di teknis lah. Nah, setelah dari teknis, diinspeksi untuk teknis juga. Nah, setelah itu karena banyak berkecimpung, ternyata muaranya semua yang bisa masuk ke seluruh lini itu adalah HSE. Kita adalah pengawal. HSE itu pengawal polisi bagi kegiatan-kegiatan teknis. Iya. Kita bukan yang utama, tapi kita ada di seluruh lini. Itu yang membuat saya tertarik menjadi berkecimpung di HSE. Nah, begitu di HSE saya dulu juga berkecimpung di project, jadi HSE Man, jadi HSE koordinator HSE, terus project. Setelah
tahu asam di lapangan, mencoba di konsultan. Setelah itu baru merambah ke auditor. Auditor ya. Nah, Oke. gitu Pak Dari Dokter. lembaga sertifikasi mana Pak auditor? Saat ini saya sebagai auditor eksternal PT MSI, Multi Sertifikasi Indonesia, Oke. yang Sudah berapa ditunjuk tahun? oleh Kementerian Kemenaker. Iya. Sudah berapa tahun Pak di Saya sudah mulai 2014 ya. 14 ya? Berarti udah 6 Mungkin tahun ya ya? 6 tahun ya, 6 tahun. Udah senior auditor nih berarti. Senior atau enggak kan itu penilaian orang. Kalau kita kan terus belajar ya. Oke. Yang penting moto oke. kita kan terus mengembangkan wawasan, terus belajar. Itulah Pak Dokter. Iya. Kemudian harapan Pak Agung Dewa nih untuk Indonesia mengenai penerapan sistem manajemen K3 seperti apa Pak harapannya? Kondisi yang sekarang seperti apa? Mungkin harapannya jadi seperti apa? Harapannya adalah SMK 3 ini berbudaya di seluruh, pertama di perusahaan, kedua di instansi di luar perusahaan. Jadi di seluruh kegiatan masyarakat Indonesia itu berbudaya SMK 3 secara sadar maupun tidak sadar. Iya. Jadi tidak perlu lagi di-push, diberi surat peringatan, di apa. Itu harapannya nanti. Iya. Karena nanti efeknya akan ke kita semua. Demi keselamatan dan kesehatan kita semua kan, Iya. demi kebaikan kita dan keluarga. Kondisi saat ini memang harus kita akui, khususnya untuk perusahaan itu harus, ya kalau dibilang kuantitatif ya, ini tidak tepat tapi perkiraan itu hampir 70% mungkin ya, itu harus dipaksa dahulu. Iya. Bisa dipaksa oleh lembaga pemerintah, bisa dipaksa oleh peraturan tender, bisa dipaksa oleh klien. Iya. Tapi kalau yang 30% ini adalah niatan atau kemauan murni dari owner perusahaan. Jadi intinya masih harus dipaksa lah. Harapannya nanti ke depan itu kita tidak perlu pemaksaan. Karena mereka sudah berbudaya, ya? Sudah otomatis. Ini Pak, sedikit mungkin teman-teman HSE pengen tahu, untuk seorang auditor itu bisa nggak, cukup nggak penghasilannya Pak? Sedikit sensitif nih Pak. Sedikit sensitif. Cukup atau nggak cukup? Nah, ini kembali lagi relatif ya kan. Kita bilang cukup, pola hidup kita seperti apa, kebutuhan kita seperti apa. Kita bilang nggak cukup, nah seperti apa juga. Kita mau dikasih 1 bulan 5 juta, kita bilang cukup, cukup. Kita bilang nggak cukup, nggak cukup. Dikasih 50 juta, begitu juga. Jadi relatif ya Pak Dokter ya. Jadi mau beli mobil cukup gitu kan? Nah, beli rumah cukup. kalau nggak cukup ya dicukup-cukupin. Iya. Kalau nggak cukup beli MPV ya dicukup-cukupin buat beli sports car lah. Oke, menarik nih Pak. Baik Pak, mungkin untuk hari ini cukup ya kita diskusi. Terima kasih sharingnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua yang ada di seluruh Indonesia, terutama teman-teman HSE. Oke, Ada jangan lupa statement Pak terakhir Pak? Artinya kita bergerak di bidang HSE, satu kita profesi, kedua kita ingat bahwa para pekerja yang kita ingatkan atau para pekerja yang kita naungi itu mempunyai keluarga. Jangan kita hanya melihat dari nominal yang dihasilkan oleh profesi HSE, tapi kita lihat efeknya apabila si pekerja membawa uang demi anak istrinya, itu yang kita lihat. Itulah kepuasan batin kita semua. Semoga Indonesia para pekerjanya tetap aman, selamat, sehat, dan bisa menikmati hasil dari kerjanya bersama keluarga tercinta. Safety, yes. Health, yes. Safety, yes. Health, yes. Oke, terima kasih Pak. Sampai bertemu lagi di acara yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.